Oke, sebentar kita colokin dulu Wacomnya. Oke, udah hidup. Selanjutnya nih materi last but not least, materi latihan 2, latihan 3 ding, latihan yang ketiga, yaitu eliminasi hepatik. Nah, ini materi terakhir untuk pertemuannya dosen Farkin. Dosen Farkin yang pertama, ada 2 dosen sebenarnya, tapi ya langsung aja. Suatu obat mengikuti model kompartemen 1 memiliki tetapan laju eliminasi sebagai berikut. Nah, terbantu sebentar dulu. Kita harus tahu nih pertama, kalau tetapan itu K eliminasi itu sama dengan tetapan laju metabolisme ditambah ekskresi ditambah KB. Ketetapan laju biler. Ini letaknya ada di hati, biler. Tahu ini, selanjutnya lanjut. Berapakah waktu paruh eliminasi obat tersebut? Berarti berapa waktu paruh? Berarti berapa nilai K? Nilai K didapat dari jumlah total dari ketiga ini. Oke, kita kerjain dulu yang A ya. Nah, nih. K sama dengan KM plus KE plus KB. K-nya itu 600 per jam, T setengah eliminasi 0,693, mengikuti orde 1 berarti orde 1 dibagi K, hasilnya T setengahnya 1,155 jam. Oke, selanjutnya berapakah waktu paruh ini jika ekskresi biler dihambat total? Berarti KB-nya 0 karena dihambat total. Terus dihitung seperti biasa, KM plus KE. K-nya 450, berarti T setengahnya sama seperti tadi, hanya saja KB-nya yang dikurangin, tidak ada. KB-nya dihilangkan karena dihambat total. Selanjutnya nih yang C, sebentar, kelewatan. Mengapa menjadi berapakah waktu paruh biologis jika ekskresi melewati ginjal yang mengalami kegagalan total? Ginjal yang mengalami kegagalan total berarti EK ekskresinya itu yang di renal 0, berarti EK-nya 0 di sini. KE tetapan laju ekskresi karena di renal di ginjal, berarti di sini 0. Nah, seperti itu dihitung seperti biasa. T setengahnya dicari seperti biasa. Ini dapat hasilnya seperti yang tadi. Nah, ini yang E. Yang D, jika enzim pemetabolisme obat diinduksi hingga laju metabolisme. Ingat laju metabolisme berarti KM-nya menjadi 2 kali. KM-nya 2 kali lipat. Berapa waktu eliminasinya? Nah, ini dihitung KM-nya 2 kali lipat berarti 0,400 per jam. KM-nya 2 kali lipat. Tadi yang 200 menjadi 400. Lalu seperti biasa tadi ditambahin, dijumlah. Lalu dicari T setengahnya. Seperti biasa tadi, bisa lah ya. Nggak terlalu susah. Jadi ini latihan 2 nih. Hitunglah clearance hepatik suatu obat dengan clearance intrinsik 40 ml per menit pada penderita dewasa normal yang memiliki aliran darah hepatik 1,5 liter per menit. Oke. Ini kalau ngerjain soal ini supaya mudah, ini misalkan mililiter, ini mililiter ini diubah menjadi liter juga. Kita harus samakan satuannya supaya lebih mudah menghitungnya. Oke, lalu dimasukin ke rumus ini. Clearance hepatik sama dengan Q aliran darah per Q aliran darah dikali ini dikali Q dikali C clearance intrinsik per Q aliran darah ditambah clearance intrinsik. Lalu ditambahin aja ini 1,5, ini pokoknya ditambahin lah, dihitung seperti biasa. Dijumlah, dihitung, hasilnya segini.
Terus yang B, jika penderita menerima pengobatan secara bersamaan, misalnya dengan fenobarbital yang meningkatkan clearance intrinsik menjadi 90 ml per menit, tetapi tidak mengubah aliran darah hepatik. Kita menilai berapa clearance hepatik pada penderita tersebut. Apakah tadi kenaikan atau penurunan clearance hepatik? Oke. Menjadi 90 ml. Tadi kan 40, sekarang jadi 90. Ingat clearance LH ini harus terlalu besar. Ini materi nggak susah sih, yang ini simple. Clearance hepatik itu Q dikali C clearance intrinsik per Q ditambah clearance intrinsik. Oke. Berapa clearance hepatik obat pada penderita apa ini? Nah nih, karena dinaikinnya itu ini C clearance intrinsiknya, maka lihat ini yang kalau sesama di atas itu pasti akan sama-sama naik. Kalau yang ini meskipun clearance intrinsiknya di sini ada, cuman kalau dikali kan lebih besar. Kalau dikali kan nilainya lebih besar daripada cuma yang ditambah. Jadi yang ini meskipun naik cuman lebih tinggi ya, clearance yang ini lebih tinggi di atas, meskipun yang di bawah juga ditambahin. Kalau ini juga ditambahin maka akan sebaliknya, hepatiknya pasti lebih kecil kalau yang di bawah nih yang ditambahin. Ya meskipun dua-duanya ditambahin, cuman ini perkalian, di sini penambahan, hasilnya lebih gede perkalian gitu. Ketika clearance intrinsik dinaikkan dan aliran darah hepatiknya tetap, maka dapat mempengaruhi hasil clearance hepatik, yaitu mengalami kenaikan. Nah, benar kan? Clearance hepatiknya tetap, ininya meskipun kalau clearance Q-nya dinaikin juga, ini juga bakal naik juga. Meskipun clearance ini naik, ini tetap juga sama aja gitu. Oke, mantap juga. Cuman gitu doang.